Lu tahu nggak? Pas lo baru bangun tidur, otak lo itu kayak laptop high-end yang baru dinyalain. Semua aplikasi masih bersih, RAM belum penuh, CPU-nya siap tempur. Ini adalah waktu paling powerful dalam sehari. 2 jam pertama setelah mata lo melek. Fokus lo tajam, emosi masih netral, dan kemampuan mikir lo paling jernih. Tapi apa yang kebanyakan kita lakuin? Langsung ambil HP, buka notif, scroll TikTok, baca chat, lihat story mantan, dan boom! Dalam 5 menit, otak lo udah overload. Lo udah dikontrol oleh dunia luar sebelum sempet kontrol diri sendiri. Bayangin, lo punya kesempatan emas buat program otak lo sendiri. Mau fokus ke apa hari ini? Mau jadi versi diri yang seperti apa? Mau hadapin hari dengan energi seperti apa? Tapi malah lo serahkan ke algoritma. Lo kasih hak kontrol hari lo ke TikTok, ke WhatsApp, ke Instagram. Padahal lo baru bangun. Lo belum minum air, belum nyapa diri sendiri. Dan lo udah langsung diserang sama drama orang lain, berita negatif, atau tekanan sosial. Gila gak sih? Lo kayak ngasih kunci mobil sport ke anak SD. Dia bisa nyalain, tapi dia nggak bisa kontrol kecepatannya. Penelitian dari University of Southern California nunjukin kalau orang yang langsung buka HP di pagi hari, tingkat stresnya 40% lebih tinggi dibanding yang nunda akses gadget minimal 30 menit. Kenapa? Karena otak lo langsung diserang stimulus eksternal, bukan dikondisikan dari dalam. Akibatnya apa? Lo jadi reaktif sepanjang hari, bukan proaktif. Lo nggak lagi ngarahin hari lo, tapi hari lo yang ngarahin lo. Dan ujung-ujungnya, capek, overstimulated, tapi nggak produktif. Lo kerja banyak, tapi nggak ada yang benar-benar selesai. Yang bikin kita stuck bukan karena kita males, tapi karena kita nggak sadar bahwa kita udah kalah di menit pertama. Kita kira kita cuma ngecek HP, padahal kita udah menyerahkan kendali. Dan saat lo menyerahkan kendali di pagi hari, lo bakal habisin sisa hari buat ngejar-ngejar waktu, bukan memimpinnya. Padahal produktivitas yang beneran itu bukan soal kerja keras, tapi soal siapa yang mengendalikan arah hari lo. Jadi mulai sekarang, ganti ritual lo. Jangan langsung ambil HP, ambil nafas dulu. Minum segelas air, tarik nafas dalam, rasain tubuh lo. Biarin otak lo boot up dengan tenang. Biarin lo jadi pilot, bukan penumpang. Karena saat lo bisa kontrol 2 jam pertama, disitulah lo benar-benar mulai mengendalikan hidup lo. Bukan dikendalikan oleh notifikasi, deadline, atau omongan orang, tapi oleh pilihan lo sendiri. Dan itu bro, adalah bentuk kebebasan yang paling dasar dan paling penting. Pernah nggak lo bangun tidur, terus ngerasa kayak ada beban dari kemarin masih nempel? Masih kepikiran masalah, masih merasa gagal, masih stres? Nah, gue mau kasih kabar baik. Setiap kali lo bangun tidur, lo dapet kesempatan buat jadi orang yang baru. Malam itu ibarat reset button, otak lo udah istirahat, badan lo udah recharge, emosi lo udah netrem lagi. Dan pagi itu adalah hari baru, bukan lanjutan dari kemarin, tapi awal yang seger. Tapi kebanyakan dari kita malah langsung load memori kemarin. Gue harusnya nggak bilang gitu, besok ujian gue belum belajar, gue nggak bisa ngejar target. Padahal lo belum apa-apa, udah bawa beban. Psikolog bilang, pagi hari adalah window of opportunity buat self-reinvention. Dalam 10 menit pertama, lo bisa program ulang mindset lo. Lo bisa bilang, hari ini aku mau lebih sabar. Atau, aku mau fokus ke hal kecil dulu. Atau, aku nggak bawa masalah kemarin. Dan karena otak lo masih plastis, dia bakal nerima narasi itu dengan mudah. Jadi daripada langsung buka HP, coba lo lakuin ini. Tarik nafas dalam, ucapin satu hal yang lo syukuri, bilang ke diri lo, hari ini aku bisa lebih baik. Itu aja, gak perlu meditasi 1 jam, cuma 2 menit, tapi efeknya gede banget. Lo jadi mulai hari dengan rasa harapan, bukan beban. Dan saat lo mulai hari dengan rasa harapan, lo bakal lebih mudah bertindak, bukan hanya reaktif. Karena pada dasarnya, produktivitas itu bukan soal kerja keras, tapi soal mental state. Dan pagi itu adalah waktu paling strategis buat set mental state lo. Jadi manfaatin, jangan buang buat scroll hal yang gak penting. Karena pagi lo itu adalah janji lo ke diri lo sendiri. Aku masih mau mencoba. Banyak orang pengen produktif, tapi langsung bikin resolusi gede. Besok gue bakal bangun jam 5, olahraga 1 jam, baca buku, masak sehat, kerja 8 jam. Terus besoknya gagal total. Bahkan mungkin nggak bangun-bangun. Kenapa? Karena otak manusia nggak suka perubahan besar tiba-tiba. Dia suka rutinitas kecil yang konsisten. Dan kita sering salah kaprah, mikir kalau perubahan besar butuh usaha besar. Padahal perubahan besar lahir dari ritual kecil yang diulang terus-menerus. Nah, rahasia orang produktif bukan karena mereka punya waktu lebih, tapi karena mereka punya ritual kecil yang powerful di pagi hari. Dan ritual itu nggak harus dramatis,
Bisa aja minum segelas air, buka jendela, stretch 2 menit, tulis satu hal yang pengen dicapai hari ini. Hal-hal kecil yang kelihatan sepele, tapi punya dampak besar, karena mereka bikin lo dapat momentum. Penelitian dari Duke University nunjukin kalau 45% perilaku manusia itu habit-based, bukan decision-based. Artinya, lo nggak mikir keras buat sikat gigi, lo lakuin karena biasa. Nah, produktivitas juga bisa jadi habit kalau lo mulai dari hal kecil yang bisa lo ulang tiap hari. Misalnya, lo mulai dengan minum air putih dulu sebelum buka HP. Satu hal, itu aja. Tapi dari situ, otak lo dapat sinyal, aku peduli sama diriku. Terus besok, lo tambah. Setelah minum air, gue tarik napas 3 kali. Lusa, gue tulis satu tujuan hari ini. Pelan-pelan, tanpa sadar, lo udah bangun sistem pagi yang solid. Dan yang paling keren, ritual kecil itu bikin lo dapat momentum. Saat lo lakuin satu hal positif, otak lo bilang, wah, gue udah mulai baik nih. Dan itu bikin lo lebih gampang lanjut ke hal lain. Tapi kalau lo langsung gagal di menit pertama, langsung buka HP, otak lo bilang, udah gagal nih. Dan lo jadi malas lanjut. Jadi, jangan remehkan kekuatan ritual kecil. Karena dari sanalah kebiasaan besar lahir. Jadi, mulai sekarang, lupakan resolusi gede yang bikin lo langsung nyerah. Fokus ke satu hal kecil yang bisa lo lakuin tiap pagi tanpa mikir keras. Mau itu minum air, stretch, atau cuman bilang, selamat pagi, aku sayang kamu, ke Charmin. Yang penting, lo konsisten. Karena dari konsistensi itulah identitas lo terbentuk. Lo nggak jadi orang produktif karena sepali waktu kerja keras. Lo jadi orang produktif karena tiap pagi lo lakuin hal-hal kecil yang dengar secara konsisten. Dan itu bro, adalah rahasia sejati di balik semua kesuksesan. Kebanyakan orang habis seharian bereaksi, bukan bertindak. Mereka dikontrol oleh notifikasi, chat, deadline dadakan, dan tekanan orang lain. Hasilnya capek tapi nggak produktif. Kenapa? Karena mereka nggak pernah set arah hari mereka dari awal. Rahasia orang produktif, mereka ngeset agenda hari mereka sebelum dunia mulai ngatur mereka. Dalam 30 menit pertama, mereka udah tahu apa prioritas utama hari ini, kapan waktu fokus, kapan istirahat, apa yang bisa ditunda. Dan kan otak lo paling jernih di pagi hari, ini waktu paling tepat buat ambil kendali. Kalau lo nggak atur hari lo sekarang, orang lain yang bakal ngatur. Dan lo jadi boneka yang ditarik-tarik oleh notifikasi. Coba bayangin, lo punya to-do list yang manjang, tapi lo nggak tentuin mana yang penting. Akhirnya lo kerjain yang gampang dulu, balas chat, buka email, ngurus hal receh. Padahal kerjaan besar belum sentuh. Tapi kalau lo ulah tentuin di pagi hari, jam 9-11 fokus ngerjain skripsi. Maka lo punya perlindungan mental. Lo bisa bilang, maaf sekarang gue lagi fokus. Dan itu bikin lo nggak cuma produktif, tapi juga tenang. Karena lo nggak lagi dikontrol oleh urgensi palsu. Lo punya arah, lo punya tujuan, lo punya kontrol. Jadi, mulai sekarang gunakan 10 menit pertama buat tulis satu prioritas utama hari ini. Cuman satu, karena dari satu itulah dampak besar lahir. Dan saat lo bisa selesaikan satu hal penting itu, hari lo udah menang. Meskipun hal lain belum kelar. Lu pikir produktivitas cuma soal mental, soal motivasi, disiplin, atau kerja keras? Salah besar bro. Produktivitas yang beneran dimulai dari tubuh lu dulu, bukan dari otak. Karena sekeren apapun rencana lu, sebagus apapun mindset lu, kalau tubuh lu masih lemes, mata burem dan energi drop, ya semua itu bakalan ambiar di menit pertama. Gue yakin lu pernah ngalamin. Udah semangat mau kerja, pas bangun badan gak ditimpa motor. Akhirnya rebahan terus, scroll HP, dan hari lo udah kacau duluan. Tapi lo tahu nggak? Ada satu momen krusial yang sering banget kita lewatin. Saat lo baru bangun tidur, tubuh lo butuh sinyal bahwa hari baru udah dimulai. Dan sinyal itu nggak datang dari notifikasi HP, tapi dari gerakan fisik kecil. Coba bayangin, lo bangun, langsung minum air, stretch dikit, jalan keluar buat rasain sinar matahari pagi. Dalam 5 menit aja, badan lu langsung lebih ringan, napas lu lebih dalam, pikiran lu lebih jernih, dan lu mulai merasa siap. Bukan karena lu udah mikir banyak, tapi karena tubuh lu udah on duluan. Neuroscience nunjukin kalau gerakan fisik kecil di pagi hari kayak stretch, jalan 5 menit, atau yoga ringan bisa tingkatkan aliran darah ke otak, turunin kortisol atau hormon stres, dan naikin endorfin atau hormon sengang. Artinya, lu nggak cuma lebih fokus, lu juga lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih tahan banting. Tapi kebanyakan dari kita malah skip hal-hal ini. Kita langsung nyerbu ke otak padahal mesinnya belum dinyalain.
Kayak mobil mogok tapi kita maksa gaspol. Hasilnya overheat, burnout, dan hari lo berantakan sebelum sempat dimulai. Jadi, mulai sekarang ganti cara lu memandang pagi hari. Jangan langsung minta otak lu kerja keras. Rawat dulu tubuh lu. Dengar dia, ajak dia kerja sama. Minum air, hidrasi otak. Stretch, aktifin otot dan sirkulasi. Jalan keluar, dapat sinar matahari, vitamin D, dan regulasi jam biologis. Itu aja, tapi efeknya kayak software update buat tubuh lo. Otak lo jadi lebih cepat, emosi lebih stabil, energi lebih konsisten. Dan yang paling penting, lo nggak lagi melawan tubuh lo sendiri. Karena pada akhirnya, lo nggak bisa mimpin pikiran lo kalau tubuh lo mogok. Lo nggak bisa bikin keputusan jernih kalau otak lo dehidrasi. Lo nggak bisa fokus kalau otot lo kaku. Lo nggak bisa tenang kalau napas lo pendek-pendek. Jadi, jangan anggap ritual fisik sebagai hal remeh. Anggap sebagai fondasi. Karena dari sanalah kekuatan lu beneran lahir, bukan dari hasil, tapi dari harmoni antara tubuh dan pikiran. Dan saat lu mulai hari dengan merawat tubuh lu, disitulah lu bener-bener mulai menghargai diri lu sendiri. Dan itu, bro, adalah awal dari segala bentuk produktivitas yang bermakna. Yang paling dalam dari semua ini, ritual pagi lu bukan cuma soal produktivitas, tapi soal hubungan lo sama diri sendiri. Tiap kali lu bangun dan lakuin hal-hal baik, minum air, tarik napas, tulis tujuan, lu sedang bilang ke diri lu, aku peduli sama kamu. Lu sedang membuktikan bahwa lu nggak cuma sibuk ngurusin orang lain, tapi juga ngurusin diri lu. Dan itu penting banget, karena kalau lu nggak peduli sama diri lu, siapa lagi? Lu bakal jadi orang yang selalu siap buat orang lain, tapi rapuh waktu sendirian. Lu bakal jadi orang yang produktif, tapi burnout. Tapi, kalau lu mulai hari dengan kasih sayang ke diri sendiri, lu bakal jadi orang yang kuat, tenang, dan tahan banting. Jadi, jangan anggap ritual pagi sebagai kewajiban. Anggap sebagai janji. Janji buat jadi lebih baik. Janji buat nggak nyanyain potensi lo. Janji buat tetap coba meskipun kemarin gagal. Dan saat lu konsisten dengan janji itu, hari-hari lu bakal berubah. Bukan karena lu kerja lebih keras, tapi karena lu mulai dari tempat yang benar. Dari diri lu sendiri. Karena pada akhirnya, produktivitas yang benaran nggak datang dari hasil. Datang dari harmoni antara tubuh, pikiran, dan hati. Dan itu dimulai dari 2 jam pertama. Dari 1 napas, dari 1 gelas air, dari 1 keputusan. Hari ini, aku mau mulai dengan baik. Jadi mulai sekarang, jangan buang waktu itu buat hal yang nggak penting. Gunakan buat riset, reinvent, dan recharge diri lo. Karena lu nggak cuma butuh produktif, lu juga butuh tenang. Lu butuh makna, lu butuh hubungan yang baik sama diri sendiri. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Kalau lu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar lu nggak ketinggalan konten kerikil kecil selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep moving, keep growing, dan semangat!